wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku Adinda Zahromati. Aku di sini masih membawakan materi tentang public speaking. Tapi kali ini aku mau memberikan penjelasan public speaking dari para ahli atau sejarah. Yang dimana menurut beberapa ahli, public speaking adalah proses komunikasi yang terencana. Karena sejak zaman kuno, orang-orang sudah memikirkan bagaimana cara bicara yang efektif. Salah satu tokoh terkenalnya yaitu Aristoteles. Karena beliau menyebutkan ada 3 cara, yaitu lewat karakter pembicara, emosi audiens atau penonton, dan argumen itu sendiri. Yang artinya bicara yang powerful gak cuma soal gaya, tapi juga soal logika dan hubungan dengan para audiens. Sejarah public speaking itu sendiri berawal dari retorika Yunani kuno yang terus berkembang di berbagai peradaban sampai ke era modern. Kemampuan ini tetap dianggap sangat penting, khususnya buat menyampaikan ide, mempengaruhi audiens atau meyakinkan dan menghibur orang banyak. Lalu buat apa sih kita perlu public speaking? Tentu kita sangat perlu buat public speaking. Contohnya itu ada banyak, seperti menginformasikan hal-hal yang penting secara jelas dan lengkap, mempengaruhi atau mengarahkan sikap dan interaksi audiens. Misalnya kita mengajak audiens untuk melakukan hal yang bermanfaat, kita mengajak orang lain atau audiens untuk ikut berpartisipasi seperti kampanye atau kegiatan sosial, seminar, volunteer, dan lain-lain. Selanjutnya ada kita bisa menghibur, kita bisa sharing pengalaman, atau mengisi acara. Karena dengan kemampuan public speaking, kita nggak cuma ngomong, tapi bisa bikin orang lain paham, tergerak, dan bahkan senang, dan happy virus bisa menyebar ke orang lain. Supaya public speaking kita efektif, ada beberapa prinsip yang perlu diingat. Yang pertama itu yang paling penting, kontak mata dan emosi audiens, di mana kita bisa membangun hubungan dengan audiens lewat kontak mata dan bahasa tubuh. Nggak cuma dengan baca tulisan, tapi kita bisa mengajak mereka buat merenungi atau meresapi pesan-pesan atau pernyataan atau informasi yang sudah kita berikan. Yang kedua ada kepercayaan diri, di mana kepercayaan diri ini membutuhkan persiapan yang bikin kita lebih percaya diri. Karena dengan percaya diri mengurangi rasa gugup dan membantu menyampaikan informasi yang lebih jelas dan mantap. Yang ketiga, kejelasan pesan atau informasi. Kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan terstruktur. Tujuannya supaya audiens bisa mudah menangkap pesan-pesan atau kejelasan informasi tanpa membuat mereka kebingungan. Yang keempat, interaksi dengan audiens. Kita bisa memberikan pertanyaan ringan, humor atau candaan, atau reaksi yang gak bikin penonton atau audiens ini jadi kaku atau tegang yang berlebihan. Yang terakhir ada penguasaan topik dan tubuh. Karena kita udah menguasai topik, kita juga harus menguasai tubuh, postur atau gerak, supaya acara menjadi lebih hidup dan tidak kaku atau tidak tegang. Nah, selanjutnya, kalau kita rutin pakai skill ini atau skill public speaking ini, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan yang bisa kita rasakan. Yang yaitu ada kepercayaan diri kita meningkat karena kita jadi nggak takut buat tampil di depan umum atau di depan banyak orang. Munculnya leadership atau kepemimpinan karena kita bisa memimpin diskusi atau suatu kelompok dalam organisasi. Yang selanjutnya ada pendapat yang tersampaikan,
yaitu pendapat atau opini yang disampaikan dengan lancar. Bahkan kita bisa mendapat pengakuan dari orang lain. Selanjutnya ada kemampuan berpikiran kritis. Nah, ini juga berkembang, soalnya kita bisa belajar menyusun argumen atau pernyataan yang logis. Terus, kita juga bisa memotivasi orang supaya orang lain atau audiens bertindak baik dan mengikuti kegiatan selama acara dengan positif. Jadi, manfaatnya bukan cuma soal ngomong di depan banyak orang, tapi juga kepribadian dan hubungan dengan orang lain, dengan audiens, penonton, atau dengan halayak ramai. Jadi, public speaking itu bukan cuma soal bakat, tapi soal latihan, prinsip yang tepat, dan keberanian buat mulainya. Dari sekedar bicara di depan orang bisa jadi modal atau awal yang besar buat kita hidup, sekolah, kerja, atau beraktivitas di lingkungan sosial. Jadi, kalau misalkan kita mau jadi pembicara yang lebih percaya diri, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Merekam diri video seperti video unboxing, video vlog, ngobrol dengan teman, atau membuat video singkat seperti ini. Lama-lama juga skill kita bisa akan jauh lebih matang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.